Lihat itu di Land of Dawn. Oke, makanya buat kalian seluruh Mobile Legends di Indonesia tetap harus support seluruh tim Indonesia yang sedang bertanding dan juga kita akan menyaksikan siapakah satu tim yang menuju ke Grand Final. Please welcome Battle of Gamers Final Lower Bracket. Oke, Best of 5 series antara Navi Philippines dan juga Onyx. Di mana Navi Philippines mereka akan kembali mencoba untuk mempertahankan tahtanya mereka ya. Sebagai Queen of MLBB dengan menjuarai MWI juga di tahun lalu. Iya. Ratu Mobile Legends. Walaupun secara trofi, ratunya kita udah tahu siapa. Ush. Cie, nggak perlu disebut ya. You know who. Tapi kalau ngomongin you know who ini memang tidak bisa dipungkiri. Ya Navi Philippines lah, tim sebelum berubah Navi ini mereka yang punya power untuk mendapatkan Queen of MLBB, itu nggak bisa dipungkiri. Yeah. Walaupun seluruh piala yang sudah dimiliki oleh tim Vitality ya, karena kan Queennya itu di depan sana loh, pas dia dapetin tahta dari Queennya tersebut. Betul. Pas banget title-nya ya. Iya. Oke, tapi so far early-nya emang agak sedikit redam ya, nggak terlalu agresif juga nih. Dan goldnya juga nggak yang terlalu terpengaruh banyak. Chef bawain Swift ya, bukan Trill ternyata. Jadi dari early game dia punya attack speed tambahan bonusnya. Cuma kalau ngomongin damage shadow kill kayak di early game gak bakal berasa banget harusnya. Ini Chef suka banget ini loh, Hayabusa Sky Pierce dia Iya. dari kemarin ya. Nah itu dia Sky Pierce nanti bakal lumayan buat tanker-tanker kayak gini. Bisa rontok sudah itu. Oh, udah mulai terlihat rotasi ke arah top ya dengan banyaknya pemain juga. Cuman gak ada gerakan lebih lagi yang diinginkan oleh kedua belah tim. Mereka memilih untuk mundur dan set up nih ke area dari Turtle yang sesaat lagi akan muncul. Jujur ya kalau gue jadi tim Navi Philippines, gue akan dobrak terus sih. Gue akan coba pressure gimana caranya para pasukan dari tim Onyx ini nggak punya power nafas di early game. Karena ngomongin badan, ini dua badan yang belum bisa ditumbangin sih sama tim Onyx. Dan bahkan di depan sana akan bisa membuat space mencari di mana Chef berada, itu dia. Pressure akan dibalikan dengan Avatar of Guardian. Berhasil menukar belakang Retribution from Chef. Kembali berhasil mendapatkan Turtle depan sana. Bahkan membuat para pasukan dari tim Navi kehilangan Casey. First blood di tangan tim Onyx. Lihat Navi Lera depan sana. Padang first crack berhasil mendapatkan double crack. Tanpa ada volume yang timis, tapi ini dia tour and travel dari Livy hanya menyelamatkan satu nyawa saja. Iya, agak sedikit delay ya untuk ketahuan Merai. Oke, Merai di sana ketahuan dan one last hit Merai. Still survive di ada top lane. Tortoise Puissance dan juga Regen HP ya yang ngebuat dari Merainya selamat. Itu ketahuan. Bener-bener kayak 1 HP ya. Dan ini dia nih kalau kita ngomongin soal gold lane. Udah pasti EP akan sedikit kerepotan karena di level 4 Dead Sonata jaraknya lebih jauh. Dan good trade sebenarnya, dapetin turtle juga. Bayangkan ya, melawan Suyo, Hayabusa dapetin turtle pertama itu udah pasti bakal menguntungkan sekali. Amore double dash. Oke, tapi Retribution dikeluarkan bersama dengan Shadow Kill, tidak terbagi menjadi dua, one last hit. Dan sayang sekali, tidak ada yang memfollowing out, sedangkan Lipi di depan sana, Sacratal Mount Flicker belum digunakan. Dan masih ada sosok dari seorang Padang. On point, berhasil menyelamatkan sosok seorang Livy dan trigger disiplin yang sangat mahal dari Livy. Tenang ya, nggak buru-buru juga buat buka resource spellnya. Flicker masih ditahan dengan cukup baik. Sehingga upaya dari Chef tadi 2 kali coba untuk dapetin point kill ternyata masih belum berhasil. Walaupun di area top sepertinya Navilera ini agak sedikit tertahan nih dengan adanya pressure dari Nat Ayanami. Udah pasti di-cut-cut ya sama Not Ayanami ya. Karena bukan badangnya yang jadi EXP, melainkan jadi Gatot Kaca sekarang ini yang ada di EXP. Kalau kita ngomongin soal Gatot Kaca, dia emang agak sedikit lambat buat jalan ke ini ya, ke gerakan 5 pemainnya. Tapi setidaknya dengan adanya EOG, jadi dia bisa bermain di area sungai dan penguasaan area sungai mungkin lebih kuat buat Gatot Kaca. Oke, tapi dari depan sana, sosok dari seorang Chef terperangkap namun dengan belakang Shadow Kill. Tidak mau digunakan kali ini karena tidak ada space untuk seorang Chef dan tumbang di saat adanya Turtle bukan hal yang baik loh. Ditabrak lagi Navilera. Oh masih mau lebih? Masih mau lebih, mereka mencoba untuk menginvite jungle. Memaksakan gimana adanya purple buff kali ini. Fist crack on point Casey. Dan Avatar Guardian hampir berhasil mendapatkan 2 momentum. Tapi Avatar Guardian for nothing. Mundur ke arah belakang menjadi pilihan utama. Lihat di depan sana kembali lagi para pasukan dari tim Navi Philippines. Kehilangan seorang jungler Livy. What a moment yang berhasil menumbangkan jungler. Dan pertukaran kali ini dengan purple buff. But it's okay, no problem. As long pertukarannya masih oke. Oh, dikirim buat gerak ke bawah ya. Dari Haritnya juga. Dan Yipi, ini belum ikut fight ya harusnya. Nanti kalau misalkan di fight mungkin akan ada damage tambah juga dari Yipi-nya. Tapi tadi untuk momen dari Chef yang ternyata membuka Quad Shadow, dia nggak sempat Quad Shadow ke belakang karena terlalu banyak tadi sisi yang akhirnya harus diterima. Iya, dia kena Blade Surge, dia kena Basya Shield Trinity juga dan
Penyakit-penyakit Hayabusa ya. Dia biasanya lebih pilih sepatu badut atau kita kenal dengan Magic Shoes. Dan itu lebih berfokus sama pengurangan cooldown dibandingkan dengan efek resilience yang dimana lebih dibutuhkan untuk menghadapi Basya dan juga Suyo untuk saat ini. Jadi mungkin pertimbangannya untuk Chef boleh sih untuk tengok ya ke arah sepatu tough boots untuk pengurangan dari efek sisinya. Oke, tapi di sana bakal coba dihajar, menukar banget Avatar of Guardian, bakal coba dihindari, tapi nampaknya Casey berhasil mendapatkan turtle depan sana kena Avatar of Guardian, mundur ke arah belakang, damage yang diberikan seorang Yipi terlalu besar, bahkan Melee kembali tumbang begitu saja, dan tidak ada jalan untuk pulang untuk para pasukan dari tim Na'Vi menyelamatkan seorang Melee, tapi setidaknya mereka masih mau tukar dengan Pou. At least satu buah shadow kill terbagi menjadi satu beban kill dan Sky Piercer-nya aktif. Wow, tapi gak berhenti ternyata Bang Oji. Ternyata mereka tidak mau mundur, Raul. Na'Vi Lera mencoba untuk melakukan sedikit caging, menyibukkan seorang Casey untuk tidak mengganggu sosok seorang Save di arah purple buff. Itu adalah distraction yang dimakan oleh tim Na'Vi Philippines. Wah, ini tim fight panjang banget ya. Tapi keuntungan masih dipegang oleh Na'Vi. Oh, di belakang. Oh, surprise! Happy birthday Sinoa! Dan bahkan di depan sana Sinoa still survive dengan flicker yang dia miliki. Sayangnya tidak ada burst damage. Bayangkan kalau ada Yipi di depan sana. Sudah dipastikan akan menjadi point kill selanjutnya. Yipi is coming. Belum ada Silent Force. Mundur ke arah belakang. Dan kesulitan tim Na'Vi Philippines kali ini. Mereka dalam under pressure, tapi lihat goldnya masih mengungguli dengan 1.600 gold difference. Ya, dan apakah dari Na'Vi Lera terlihat kurang nyaman dengan hero momentum? Kayaknya ya. Karena dia biasanya hero-hero screening kan. Dan malah jadi Pou nih yang lebih sering screening untuk teman-teman dari Na'Vi Philippines. Cuma Pou harus tahu juga dia roamer bukan XP laner nggak begitu tebal sebenarnya. Oke. Dan ya belum ada momentum yang kayak harapan tadi yang kita ngelihat dari segi draftnya ya. Badang, Gatot, ini belum dapetin target yang optimal juga. Selagi menunggu item-itemnya selesai dan itu dia langganan tetap Sky Pierce untuk Hayabusanya Seth. Terus item banget ya. Ya. Jadi dia harus agak banyak gerakan team fight di early game. Karena kalau Sky Pierce sudah didapatkan tapi nggak dapetin stack, agak sedikit sayang ya untuk beranjak ke late gamenya. Jadi kayak satu item yang perlu dibuang juga gitu loh. Kayak di skip dulu buat sekarang. Dan dengan ada Fury Hammer apakah langsung tertuju kepada Hunter Strike karena jujur masih butuh damage tambahan juga buat Chef-nya. Dari tadi kita lihat Shadow Kill kebagi menjadi 2 orang aja udah pasti nggak bakal ada yang tumbang. Gak maksimal ya? Yep. Maksimal damage-nya. Belum ada targeting yang optimal sih ya dari Seth-nya juga karena kayaknya target paling enak ya Shinoa. Tapi belum kelihatan nih gengking-gengking ke arah dari Shinoa. Tadi yang dibawa ke bawah kan lebih ke Livy sama Pou-nya juga dan itu damage-nya masih belum cukup. Sementara setup dari Turtle sudah mulai terlihat dari Na'Vi Philippines. Oh, ditabrak sepertinya. Ditabrak tapi kuat Shadow. Sudah dibuka oleh para pasukan dari tim Onyx yang menandakan kalau misalnya mereka mencoba untuk mundur disengage menuju ke arah Turtle. Merai di depan sana mencoba mencari di mana Pou berada. Save masih lebih. Tidak mau terlalu terburu-buru. Avatar Guardian Fondante dan seorang Amore dan di depan sana bahkan 2 Avatar Guardian tidak ada yang bisa maksimal. Para pasukan dari tim Na'Vi Philippines. Mereka ada distraction dan bahkan Save sudah mengeluarkan retribution-nya kali ini. Tidak ada lagi retribution untuk melakukan kontes terhadap Turtle dan Turtle sudah menjadi Madara. Oh, nah itu Flicker Nami. telah dikeluarkan dengan Dota ya Nami berhasil mendapatkan Levi. Tidak covering up dan bakal Yipi. Semaksimal mungkin memberikan damage tapi nampaknya masih belum cukup. Waduh, itu flicker di bawah speaker ya. Dan akhirnya Onyx ngerasain sendiri ya gimana menyebalkannya di screening sama Uranus. Iya, nggak ketemu jawabannya ya. Dan Lordnya kayaknya bakal free di sana. Lordnya free really dan itu dia Madara. Didapatkan oleh para pasukan tim Na'Vi Philippines dengan 4.200 gold difference. Ya, diawali dari Yipi ya, yang tadi buka Zaman Force dan ternyata dia membuka Zaman Force-nya ke arah kanan, sementara tim fight-nya di arah kiri. Itu mungkin sebuah misplay yang sempat terjadi dan retribution tadi aku setuju yang diciptakan sama Chef tapi nggak mendapatkan point kill terhadap Amore. Karena balik lagi di sini Valentina, dia punya double dash. Dan itu yang membuat Valentina masih bisa survive walaupun dia dikejar sama Shadow Kill. Sementara di sisi lain, dia juga punya Brave Smite. Jadi butuh effort lebih aja untuk menumbangkan karena dari Amore. Nah ini udah mulai dikasih lane bawah ya buat save-nya juga. Tapi susah juga sih ditempelin banget sama Uranusnya dan Merai. Akan coba untuk mencari angle yang lain menabrak dari lini belakang kah? Karena akan mengawal juga satu outer turret akan dihancurkan. Oh, Duality yang berhasil sedikit memberikan pressure dan Shinoa almost ter-take down. Perpasukan dari tim Na'Vi Philippines mereka tidak boleh terlalu sembarangan. Itu dia surprise juga belakang dengan Avatar of Guardian. Wapa combo Tombro is real. Damage yang besar tapi Yipi nampaknya tidak bisa memberikan deal damage dengan maksimal. Bahkan di balik sana para pasukan dari tim Na'Vi Philippines mereka termakan oleh sosok seorang Shadow Kill dari seorang Save
yang berhasil dimakan. Kali ini mereka jangan lupakan tim fight boleh berlanjut tapi Lord dari top lane terus berjalan menuju ke best tim lagi dari tim Onyx. Ya, dan udah gak ada Yipi ya yang bisa ngebantu nantinya untuk clear Lord secara cepat. Dan Lordnya sekarang masih bahkan HP-nya cukup banyak. Tapi sabar dulu teman-teman. Ada sedikit technical pause. Damage-nya masih sangat-sangat tertahan. Sehingga Lord tidak bisa di-clear dengan begitu cepatnya. Holy Defense juga udah ke-trigger dan itu dia bantuan yang memang sudah didapatkan oleh Onyx untuk langsung menghilangkan Lordnya secara cepat. Oke, tapi di sana retribution dari seorang Seth agak terlalu terburu-buru. Berhasil kehilangan karena para buff. Ini membuat tim Onyx agak sedikit lemah dalam segi mobility. Karena Hayabusanya nggak mungkin bisa maksimal. Balik lagi dengan kondisi saat ini dari Seth cuma bisa farming. Cuma bisa dapetin item-item aja. Cuma untungnya dari Navi Philippines dengan pressure 3 lane yang mereka miliki. Mereka tuh nggak benar-benar full pressure-nya. Mereka masih kasih nafas, lane yang masih bisa di-clear. Padahal kalau tadi ada 3 atau 2 orang Navi Philippines di bottom lane tadi dengan seluruh minion yang dia miliki. Dapat 1 turret loh menurut gua. Iya ya, kayak mereka tadi udah ketahan juga gak sih semenjak terkejut dengan hadirnya Livy juga dengan diversionnya. Oke, tapi masalahnya turret-turret juga masih cukup utuh nih sekarang dari Navi Philippines. Belum ada yang hancur sama sekali. Masih coba untuk didominasi oleh Navi Philippines itu sendiri. Dan ya masih sulit sih untuk Onyx. Siapa yang mau ditargeting secara instan? Nat Ayanami ini bisa makan damage terlalu banyak juga. Ya, masih butuh kayak Wishing Lantern atau item-item tambahan lagi ya buat TP juga, Holy Crystal salah satunya. Karena buat numbangin Uranus nggak semudah itu juga sih. Dia bakal menelan semua dealing damage yang diberikan. Dan dari tadi juga kan Yipi nge-trade 1, ya udah dia juga tumbang kayak gitu. Selalu seperti itu pertukaran yang nggak adil sebagai gold laner. Oke, dan Lord yang belum in hand seharusnya masih di pok-pok dulu aja sama Navi Philippines. Dan Merah sudah menabrakkan dirinya terhadap Navi Lera di screening balik. Tapi Diversion hanya mengecek saja ke area rerumputan. Tidak ada upaya lebih lagi yang ingin dilakukan oleh Onyx. Dan Amore ini udah mulai berubah nih angle-nya. Yang dimana tadi dia selalu copy ke arah Diversion, sekarang udah mulai ke AOG. Ya, apalagi mereka ingin melakukan team fight ya di arah Lord yang berikutnya kemungkinan akan fokus ke crowd control sih kalau tim dari seorang Navi Philippines. Amore, kalau dia ke arah Diversion, ini agak bahaya menurut gua. Karena untuk bermain ke arah flanking, sedangkan dia yang sedang owning gitu, dia yang ngebegangin Lordnya. Oke. Dan sekarang Lord masih coba untuk ditarik ulur ya. Tapi ya ada keuntungan buat Navi Philippines. Mereka membawakan ke arah fighter jungler. Tapi Nat Ayanami. Oke, ternyata terperangkap di sana distraction dilakukan. Dengan adanya sosok Avatar Guardian berhasil mendapatkan satu momentum dan itu dia Navi Lera ter-take down. Meanwhile di belakang sana para pasukan dari tim Onyx mencoba melakukan flanking dan shadow kill. Berhasil mendapatkan Nat Ayanami bersama dengan seorang Casey. Kehilangan 3 pemain membuat tim Onyx mengungguli dengan adanya triple kill di tangan dari seorang Seth dengan Sky Piercer yang dia miliki. Yap, dan itu dia momentum dari Poe yang begitu baik juga. Masuknya save dari area samping membuat dari Navi Philippines mereka juga tidak berkutik dengan duality yang dimainkan oleh Livy sehingga akhirnya hilangnya 4 pemain dari Navi membuka Lord berkesempatan untuk bisa didapatkan oleh Onyx tanpa adanya gangguan dan ini dia replaynya. Wah ini kalau lihat dari replay ya, AOG ke depan dan Valentina bukan bentukan untuk tanker. Jadi udah pasti otomatis dia akan sangat mudah untuk bisa terkena dealing damage yang begitu masif. Apalagi dia kena efek duality, kena efek dari Fist Crack juga di belakang. Gak ada escape ability dan tentu kita tahu sendiri ya Valentina tanpa adanya ultimate yang memadai untuk escape pasti dia bakal susah banget bertahan hidup. Zero kill. Oke, tidak boleh terlalu terburu-buru. Jangan lupa kan tidak ada purple buff itu menjadi sebuah masalah. Dan ngomongin ke arah Lord yang masih berada jauh di arah bottom lane, harusnya mereka lebih sabar. Dan ingat, setelah ini masih ada 1 wave lagi yang harus didapatkan oleh tim Navi Philippines tanpa adanya Holy Defense. Tapi kalau dilihat dari itemnya Nat Ayanami ya, itemnya lumayan nanggung sebenarnya. Dia cuma berfokus sama Radiant Armor. Sisanya dia cuma bikin kayak Dreadnought, Silence Robe, abis itu dia bikin Black Eye Shield. Sementara item selanjutnya ternyata Winter ya. Dia mungkin ingin menghindari Shadow Kill, padahal Shadow Kill bukan buat dia. Tapi langsung ada Shadow Kill keluar di depan sana. Tidak ada yang berhasil dimanfaatkan dengan damage yang terlalu kurang. Dengan ada War X kali ini mungkin menjadi sebuah jawaban untuk tim Onyx bisa memiliki true damage dengan maksimal. Meanwhile terbottom lane dengan harta Tata dan Sonata mencoba untuk memusir mundur para pasukan dari tim Onyx. Tapi mata ada di arah Pau. Dengan Avatar Guardian berhasil mendapatkan satu momentum dan mundur ke arah belakang menjadi sebuah jawaban. First Clay on point. Save. Double kill. What the flanking gaming dari permainan tim Onyx. Mereka berhasil mendapatkan 2 momentum. Fokus ke arah base akankah menjadi sebuah jawaban karena mereka masih bisa di-clear dan itu dia. 1 buah poin kill yang sangat mahal menutup jalannya Navi Philippines di game yang pertama. What a play from